Wilujeng Enjing pemirsa dulu sekarang. Daramang, melihat video klip yang dibawakan Teteh Ocha jadi keingetan nih sama tempat kelahiran penyanyi bersuara emas ini. Ya, Sumedang. Sebuah monumen yang berdiri di alun-alun kota Sumedang menunjukkan bahwa kota ini tidak melupakan jasa pahlawannya begitu saja. Tugu yang berdiri sejak tahun 1922 ini dan dibangun untuk mengenang Pangeran Arya Surya Atmaja yang telah mengembangkan Kabupaten Sumedang antara tahun 1883 sampai 1919. Sumedang menyimpan banyak potensi dari mulai sumber daya alam, makanan khas, dan juga tempat wisatanya. Kali ini dulu sekarang akan membahas beberapa hal menarik dari kota tahu ini. Jangan kemana-mana. Beli tahunya ya. Isi berapa teh? Yang 25 2. Pemirsa, rasanya nggak aneh ya kalau kita ke Sumedang dan oleh-olehnya tahu Sumedang. Rasanya yang gurih beda dari tahu yang lain. Kira-kira kenapa? Ini dia liputannya. Ini dia nih, primadona oleh-oleh yang sekaligus menjadi ikonnya Sumedang. Apalagi kalau bukan tahu Sumedang. Ya, dari banyaknya kios tahu yang ada di Sumedang, kios tahu bungkeng atau tahu bungkeng ini memang paling terkenal. Bisa dibilang legendaris karena kios ini sudah mulai berproduksi sejak tahun 1917. Wih, hampir 100 tahun loh pemirsa. Walaupun saat ini sudah banyak pengrajin tahu Sumedang yang membuat sekaligus menjual tahunya di luar wilayah Sumedang, konon rasa tahu yang dihasilkan akan berbeda. Rasa gurih dari tahu Sumedang yang dibuat di Sumedang akan mempunyai rasa khas yang akan diperoleh jika tahunya dibuat di Sumedang. Unik ya? Dari dulu sampai sekarang, proses pembuatan tahu Sumedang ini hampir sama. Konon yang membuat gurih tahu Sumedang adalah air yang digunakan dalam proses pembuatannya. Yap, kalau saja air yang ada di Sumedang ini sudah tercemar, pasti rasa tahunya bisa nggak enak deh. Air memang mempunyai peranan yang penting dalam pengolahan tahu ini, dari mulai pencucian kedelai, perendaman kedelai, hingga proses penggilingan kedelai. Kedelai yang sudah digiling dan sudah bertekstur seperti bubur ini dimasak dengan cara direbus selama 1/4 jam, kemudian disaring antara ampas kedelai dan sari kedelainya. Barulah sari kedelai dicampurkan biang tahu yang akan membuatnya lebih padat dan membantu proses fermentasi tahu. Setelah tampak menjadi adonan yang lebih solid, biang tahu pun dipisahkan dari adonan. Nah, ini nih biang tahu yang ada di balik pembuatan tahu Sumedang. Biang tahu ini merupakan air bekas perebusan adonan tahu yang didiamkan selama 2 hari. Tapi jangan coba-coba cium aromanya ya. Waktunya cetak-mencetak tahu nih. Setelah proses pencetakan, tahu pun menjadi lebih padat dan siap dipotong. Biasanya tahu-tahu yang telah dipotong ini akan dikirim ke berbagai cabang bungkeng di sekitar Sumedang. Dari dulu sampai sekarang, tahu-tahu yang dibuat di sini benar-benar murni tanpa tambahan bahan kimia maupun penyedap rasa. Jadi, tahu Sumedang ini hanya akan bertahan 3 harian saja ya pemirsa. Sebelum digoreng dan disajikan kepada pembeli, tahu ini harus direndam di dalam larutan air dan garam supaya rasanya jadi lebih mantap. Ada lagi yang unik nih, jika membeli tahu Sumedang dalam jumlah banyak, biasanya tahu akan dibungkus menggunakan bongsang atau anyaman bambu seperti ini, yang dapat memuat 25 hingga 100 buah tahu. Khas banget kan pemirsa?
yang pernah ke Sumedang pasti tahu deh jalanan berkelok-kelok dan dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi ini. Wilayah Cadas Pangeran ini memang penghubung Sumedang dengan wilayah Bandung. Jalanan ini dibangun atas ide Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Daendels pada tahun 1809. Sosok Daendels disandingkan dengan sosok penguasa Kabupaten Sumedang saat itu, yakni Pangeran Kusumadinata IX, yang tidak setuju dengan pembangunan yang memakan ribuan nyawa pekerja. Di sekitar wilayah Cadas Pangeran banyak dijumpai penjual ubi Cilembu yang merupakan ras ubi jalar lokal asal Kecamatan Pamulihan, Sumedang. Pamor ubi jalar ini mulai populer di kalangan konsumen sejak tahun 90-an. Ubi Cilembu merupakan produk pertanian unggulan dari Kabupaten Sumedang. Nah, seperti apa daerah penghasil ubi Simadu ini? Berikut infonya. Desa Cilembu yang berjarak 15 km dari pusat kota Sumedang ini menjadi terkenal sejak dulu hingga sekarang. Ubi jalar hasil tanam dari desa ini membuat desa Cilembu semakin naik daun. Ubi biasanya dipanen setiap 6 bulan. Ubi-ubi yang telah dipanen kemudian dikumpulkan di pengepul untuk didistribusikan kembali ke penjual atau kios-kios di sekitar Sumedang, Jawa, dan Bali. Bahkan ubi-ubi dari desa ini pun sudah diekspor hingga ke Malaysia, Singapura, dan Jepang. Wow, luar biasa ya! Di tempat ini bisa menerima hingga ratusan kilo ubi setiap harinya. Ubi-ubi yang baru dipanen ini harus dicuci terlebih dahulu. Selain untuk membersihkan dari sisa tanah yang menempel, juga agar ubi-ubi ini tampil cantik saat dijual. Para ibu di desa ini dilibatkan dalam prosesnya. Mereka sanggup loh mencuci ubi-ubi ini hingga berpuluh-puluh kilo. Wah, semangat ya ibu-ibu! Ubi-ubi ini harus ditiriskan dan diangin-anginkan dulu setelah pencucian supaya tidak lembab dan berjamur. Kemudian ubi-ubi ini disortir berdasarkan ukuran. Ukuran dari ubi ini berpengaruh terhadap harga loh. Kebanyakan konsumen lebih menyukai ubi berukuran sedang seperti ini karena lebih cepat matang. Selain sebagai sumber energi karena rasa manisnya, sejak dulu ubi Cilembu atau ubi madu ini dikenal memiliki manfaat untuk tubuh, seperti mencegah kanker dan menghilangkan stres serta depresi. Wajib dicoba nih pemirsa. Di desa Cilembu ini udah banyak banget industri rumahan yang mengolah ubi Cilembu. Nah, di kios ini nih bahkan olahannya udah dijual sampai ke mancanegara. Kita ke dalam yuk. Ubi menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama bagi desa ini. Selain menjualnya kepada pengepul, warga di desa Cilembu ini juga berinovasi sendiri, memanfaatkan ubi sebagai olahan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Salah satu andalan dari kios ini adalah olahan keripik ubinya. Bahkan cara membuatnya pun gampang. Ubi yang telah dikupas biasanya direndam beberapa menit dalam air untuk kemudian diiris tipis supaya menghasilkan keripik yang renyah. Proses penggorengan ubi harus diawali dengan memanaskan minyak hingga benar-benar panas agar mendapatkan hasil renyah yang diinginkan. Jika sudah berubah warna menjadi keemasan seperti ini, keripik ubi siap diangkat. Eits, tapi belum bisa dikemas ya pemirsa, harus ditiriskan dulu minyaknya.
waktu sekitar 2 jam untuk meniriskan keripik ubi ini. Nah, kali ini Mak Uti akan membuat keripik ubi bumbu rujak. Kedengarannya sih seger ya. Bumbu rujak yang dipakai pun sama seperti membuat rujak pada umumnya. Cabai merah keriting dan rawit ini wajib ada dong ya. Bawang putih, gula, dan garam pun tidak boleh ketinggalan. Ada asam jawa juga untuk menambah cita rasa keripik. Ada satu lagi nih, daun jeruk yang sudah digoreng ini juga dijadikan sebagai bumbu dalam keripik untuk menambah rasa sedap. Setelah semua bumbu dihaluskan, bumbu jadi ini kemudian dipanaskan. Tambahkan keripik ubi yang tadi sudah ditiriskan. Mudah kan pemirsa? Selain bermanfaat bagi kesehatan tubuh, ubi juga bisa jadi makanan olahan yang enak. Bisa dicoba nih, bikin di rumah. Ayo, siapa yang mau?